Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, sehingga kita pun bisa sama-sama melanjutkan kegiatan belajar fikih ibadah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita semangat, kesempatan, kemudahan, kesenangan dalam belajar, dalam menuntut ilmu, terutama dalam belajar ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita kemudahan dalam memahami setiap pelajaran yang kita bahas dan memberikan kepada kita tambahan-tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang baik, ilmu yang barokah, yang menjadikan kita semakin paham tentang Islam, semakin dekat kepada Allah, semakin soleh dan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Riwaul Furqan, pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas syarat-syarat sah salat. Juga kita telah membahas jumlah rakaat salat dan orang yang wajib untuk melaksanakan salat. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan fikih ibadah kita yang telah sampai pada pembahasan rukun-rukun salat. Baik, mari kita kembali ke fikih muyasar untuk membaca dan menyimak keterangan dari penulis tentang rukun-rukun salat. Di pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas apa sih bedanya syarat, bedanya wajib, dan bedanya rukun. Syarat adalah sesuatu yang harus dilaksanakan sebelum ibadah dijalankan. Contohnya misalnya adalah syarat sah untuk mengumandangkan azan adalah masuknya waktu sholat. Nah, itu artinya kan masuk waktu sholat dulu baru mengumandangkan azan. Kenapa masuk waktu sholat dikategorikan ke dalam syarat? Ya karena memang syarat itu adalah sesuatu perkara yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan ibadah. Sedangkan rukun adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dalam ibadah. Ini perbedaannya dengan syarat. Adapun wajib adalah suatu perkara yang wajib dilaksanakan dalam ibadah juga. Lantas apa bedanya dengan rukun? Kalau rukun dan wajib sama-sama perkara yang harus dilaksanakan dalam ibadah. Perbedaannya adalah kalau rukun ditinggalkan, mau sengaja atau tidak sengaja, mau lupa atau tidak, mau tahu atau enggak, batal sholatnya. Itu rukun. Tadi saya lupa mengerjakan rukun sholat ini karena lupa. Tetap aja batal. Walaupun lupa. Nggak sengaja ninggalin ini, walaupun nggak sengaja batal. Sedangkan wajib dalam sholat
Jika ditinggalkan dengan sengaja dan tahu, maka batal sholatnya. Tapi kalau ditinggalkan karena lupa, karena nggak sengaja, karena nggak tahu, maka sholatnya nggak batal tapi harus diakhiri dengan sujud sahwi. Insya Allah kita akan bahas sujud sahwi di pertemuan yang akan datang. Tayyib. Mari kita simak apa keterangan penulis tentang rukun sholat. Isma'u jayidan waktubu al-muhimmat min darsina hadha. Silakan disimak dan ditulis poin-poin penting dari pelajaran kita ini. Al-mas'alatur rabi'atu. Pembahasan yang keempat, fi arkaniha, tentang rukun-rukun salat. Al-arkanu, rukun-rukun salat, hiya ma tatakawwanu minhal ibadat. Nah, di sini dibahas tentang rukun dulu secara umum. Bukan cuma rukun dalam salat tapi rukun termasuk dalam semua ibadah. Rukun haji, karena haji juga ada rukunnya, rukun puasa, puasa juga ada rukunnya. Rukun itu apa? Di sini jelaskan, hiya adalah ma, segala sesuatu, tatakawan, yang terbentuk minha, dari sesuatu itu al ibadat, suatu ibadah. Ma tatakawanu minhal ibadah, sesuatu yang terbentuk darinya ibadah. Ibadah terbentuk dari sesuatu tersebut. Jika sesuatu itu dilaksanakan semuanya, maka itu dinamakan ibadah. Kalau salah satunya nggak dilaksanakan, maka belum dinamakan sebagai ibadah. Ya, semuanya yang termasuk rukun harus dilaksanakan semuanya tanpa terkecuali, agar pelaksanaannya dinamai dengan ibadah. Wala tasihul ibadatu illa biha, dan ibadah la tasih, nggak bakalan dianggap sah illa biha, kecuali dengan melaksanakan semua rukun-rukunnya. Wal farqu bainaha wa bainas syurut, perbedaan antara rukun-rukun ibadah wa bainas syurut, dan antara syarat-syarat ibadah adalah anna syarta yataqaddam alal ibadah, sesungguhnya syarat yataqaddam alal ibadah, lebih dulu ada alal ibadah, daripada ibadahnya. Syarat lebih dulu dilaksanakan daripada pelaksanaan ibadahnya. Seperti tadi contohnya adalah azan, di mana salah satu syaratnya adalah masuk waktu sholat. Berarti masuk waktu sholat dulu baru mengumandangkan azan. Itu syarat. Lebih dulu dilaksanakan baru ibadahnya. Wa yastamirru ma'aha, dan syarat itu harus terus ada bersama pelaksanaan ibadah. Ya. Contohnya misalnya dalam puasa harus pakai niat. Ya, niat untuk melaksanakan puasa dari sejak azan subuh sampai azan maghrib itu harus ada. Ya, harus ada. Kalau misalnya di waktu zuhur, saya batalin niat puasa saya, batal pada saat itu juga. Pada saat itu juga batal puasanya. Kenapa? Karena puasa itu harus selalu ada. Karena syarat itu harus selalu ada. Selama ibadah dilaksanakan, syarat itu harus terjaga. Seperti tadi apa? Puasa dengan niat. Jadi niat itu harus selalu ada. Niat itu harus selalu ada selama pelaksanaan ibadah puasa. Pun demikian dengan ibadah yang lainnya. Ya, mudah-mudahan kalian paham. Sekali lagi, syarat itu dilaksanakan sebelum ibadahnya, dan syarat itu harus terus dijaga sampai selesainya ibadah. Seperti tadi puasa, salah satu syarat puasa adalah niat untuk menahan diri dari pembatal puasa sejak azan subuh sampai azan maghrib. Kalau niat menahan diri dari pembatal puasa itu dihilangkan di jam sholat zuhur, pas habis sholat zuhur, saya udah gak mau puasa, batal aja. Nah, pada saat itu batal puasanya. Kenapa? Karena dia merusak
salah satu syarat puasa. Wa amal arkan, sedangkan rukun-rukun, nah ini penjelasan tentang rukun. Fahiyallati tastamilu alaihal ibadah, adalah sesuatu yang tastamil alaihal ibadah, yang ibadah itu mencakup dia. Ibadah mengandung dia. Artinya rukun-rukun itu adalah perkara yang dilaksanakan di dalam ibadah. Bukan sebelumnya, tapi di dalam ibadah. Min akwalin wa af'alin. Dan rukun itu bisa berbentuk akwal, perkataan, bisa juga berbentuk perbuatan. Jelas ya? Perbedaan yang paling mencolok adalah syarat dilaksanakan sebelum ibadah, sedangkan rukun dilaksanakan ketika ibadah. Ini perlu kita pahami ya ikhwan. Supaya kita bisa membedakan ini syarat apa rukun. Walaupun kedua-duanya harus ada dan gak boleh ditinggalkan sama sekali. Kalau ditinggalkan langsung batal. Wa arkanuha, rukun-rukun salat arba'ata asyara ruknan. Ada 14 rukun. La tasqutu amdan, gak boleh dirusak amdan, baik secara sengaja, wala sahwan, baik lupa, wala jahlan atau gak tahu. Bayangin, ya secara sengaja gak boleh. Secara lupa gak boleh. Gak tahu, termasuk dari gak tahu yang gak sengaja juga gak boleh. Gak boleh dihilangkan, gak boleh ditinggalkan. Rukun tuh gak boleh ditinggalkan. Lupa yang gak boleh, sengaja gak boleh, gak sengaja gak boleh, gak tahu juga gak boleh. Kalau tahu, gak tahu aja gak boleh apalagi tahu. Gak sengaja aja gak boleh apalagi sengaja. Memang kenapa kalau ditinggalkan? Kalau rukun ditinggalkan batal sholatnya. Jadi harus betul-betul fokus dalam sholat. Bukan cuma mengerjakan tapi mendirikan. Karena kalau cuma ngerjain yang penting takbir salam kelar. Tapi kalau mendirikan sholat maka syarat-syaratnya harus dipenuhi. Rukun-rukunnya harus dilaksanakan. Kewajibannya harus dijalankan. Dan sunah-sunahnya pun dijaga. Itu baru namanya mendirikan sholat. Wabayanuha, dan penjelasan rukun-rukun salat mayali sebagaimana berikut ini. Al-awwal, yang pertama al-qiyam, berdiri. Fil fardhi alal qadiri muntasiban. Berdiri itu adalah termasuk rukun dalam salat wajib. Dalam salat wajib. Alal qadiri muntasiban, bagi orang yang mampu. Liqauli ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah qanitin, sebagai bentuk ketundukan kepada Allah. Wa liqauli sallallahu alaihi wasallam li Imran bin Husain, dan juga berdasarkan sabda Nabi SAW kepada sahabat yang bernama Imran bin Husain. Shalli qa'iman, salatlah dengan berdiri. Fa'ilam tastati, tapi kalau gak bisa faqa'idan, maka duduk. Fa'ilam tastati fa'ala janbin, kalau salat gak bisa sambil duduk maka boleh sambil berbaring, tiduran, miring ke arah kanan. Fa in taraka qiyam fil faridati li udhrin, kalau seseorang meninggalkan berdiri dalam salat wajib li udhrin karena ada sebab, kamaradin seperti sakit, wa khaufin karena rasa takut. Misalnya dalam berperang, kalau dia berdiri ketembak. Dalam berperang pun harus menjaga salat? Iya, dalam berperang pun harus tetap menjaga salat. Wa khaufin, dalam keadaan takut boleh sholatnya nggak sambil berdiri. Wa ghairi dzalika, dan uzur-uzur yang lainnya. Seperti dalam kendaraan kan nggak bisa berdiri. Fa innahu yu'dzaru bidzalik,
Kalau meninggalkan berdiri dalam sholat wajib li'udhrin karena ada uzur, yu'dharu bidzalik, maka enggak apa-apa. Artinya sholatnya tetap sah. Wa yusalli hasba halihi, dan dia hendaklah sholat sesuai dengan keadaan yang dia mampu. Qa'idan au ala janbin, boleh sambil duduk, boleh sambil berbaring ke arah kanan. Amma salatun nafilati, adapun salat sunnah, fa innal qiyama fiha sunnatun, maka berdiri di dalam salat sunnah itu bukan rukun tetapi sunnah. Hukumnya sunnah. Walaisa ruknan, bukan termasuk rukun. Berarti kalau dalam salat sunnah ada orang yang bisa berdiri tapi dia salatnya malah duduk, batal apa enggak salatnya? Enggak batal, salatnya tetap sah. Tapi dia salatnya duduk padahal dia bisa berdiri. Sebab berdiri di salat sunnah bukan termasuk rukun dalam salat. Berdiri yang termasuk rukun dalam salat adalah berdiri untuk salat wajib. Pahami ini dengan baik. Lakin salatal qa'im fiha, tetapi kalau salat sunnah sambil berdiri, afdol min salatil qa'id, pahalanya lebih gede daripada orang yang salat sunnahnya sambil qa'id, sambil duduk. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul qa'idi ala nisfi min salatil qa'im, salatnya orang yang sambil duduk untuk salat sunnah ala nisfi, pahalanya cuma setengah min salatil qa'im dibandingkan dengan orang yang salat sunnahnya sambil berdiri. Kalau orang yang salat sambil berdiri dapat 100%, maka orang yang salat sunnahnya sambil duduk cuma dapat 50%. Tayyib, ahibati fillah. Rukun salat yang pertama adalah berdiri. Bagi orang yang mampu. Kalau nggak mampu ya boleh nggak berdiri. Namanya juga nggak mampu. Tapi kalau dia mampu maka dia harus berdiri ketika melaksanakan sholat wajib. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Berdiri di dalam sholat wajib itu termasuk rukun sholat. Kalau ditinggalkan maka batal sholatnya. Kecuali dia meninggalkannya karena ada uzur. Adapun dalam sholat sunnah maka boleh sholat sambil duduk. Sekalipun dia mampu berdiri. Tapi ingat, pahala sholat sunnah sambil duduk itu setengah dari pahala sholat sunnah sambil berdiri. Jadi harus semangat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau bisa berdiri ya ngapain duduk? Kalau buat urusan akhirat kita harus jadi nomor 1. Baik. Kita lanjutkan. Asani yang kedua, takbiratul ihram. Melakukan takbiratul ihram fi awwaliha, di awal-awal salat. Ini termasuk rukun dalam salat. Wa hiya qaulu Allahu akbar. Dan yang dimaksud dengan takbiratul ihram itu adalah qaul, ucapan Allahu akbar. La yujzi'uhu ghairuha. Enggak boleh lafaz Allahu akbar diganti dengan yang lain. Misalnya ada orang takbir, ya takbiratul ihram bilangnya Allahur Rahman, Allahus Somad, Allahur Rahim. Nggak boleh. Harus dengan Allahu Akbar. Diganti ke lafaz lain dalam bahasa Arab padahal sama bahasa Arab. Nggak boleh, apalagi diterjemahin. Allah Maha Besar, nggak boleh. Ya, la yujzi'uhu, nggak boleh diganti ghairuhu dengan yang lainnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, limusi'is salah, kepada orang yang salatnya nggak benar, orang yang salatnya jelek. Idza qumta ila salati, kalau kamu hendak mendirikan salat fakabir, maka yang pertama kali kamu lakukan adalah bertakbir. Takbir itu apa ya? Ucapan Allahu Akbar. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahrimuha takbir. Salat itu
pengharamannya adalah dengan takbir. Maksudnya apa sholat itu pengharamannya dengan takbir? Jadi gini, takbir adalah syarat kalau dia, takbir adalah isyarat, adalah tanda kalau kita sudah memulai sholat. Dengan memulai sholat, maka semua perbuatan selain sholat haram pada saat itu untuk dilaksanakan. Ngomong sebelum sholat boleh kita ngomong, tapi ketika kita masuk tapi ketika kita masuk ibadah sholat, saat itu ngomong jadi haram. Paham ya kalian ya? Sholat pengharamannya itu dengan takbir. Wa tahliluha, dan penghalalannya at-taslim, dengan salam. Artinya ketika seseorang sudah salam dalam sholatnya, maka semua perkara yang tadinya haram dilakukan dalam sholat halal dilakukan lagi. Seperti ngomong, kan ngomong di dalam sholat nggak boleh. Tapi ketika sudah salam, maka ngomong hukumnya boleh lagi. Tapi maksud dari hadis ini adalah sholat itu diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu maksud hadis Nabi SAW yang ini. Fala tan'aqidu sholatu biduni takbir. Sholat tidak sah, la tan'aqid, tidak sah biduni takbir, kalau enggak memulai dengan takbiratul ihram. Lagian mana ada orang sholat nggak pakai takbiratul ihram? Bisa. Kapan itu? Bagi orang yang masbuk. Saking buru-burunya pengen masuk sholat, dia main ruku lupa ngomong Allahu Akbar. Udah imam udah ruku nih. Buru-buru dia masuk shaf, langsung ruku tanpa ngomong Allahu Akbar. Maka orang yang seperti ini sholatnya nggak sah. Walaupun dia ngerjainnya udah selesai sempurna, tapi dia harus ngulang lagi sholatnya. Ini yang kedua, yaitu takbiratul ihram. Yang ketiga, qiraatul fatihati, membaca surat al-fatihah. Yang ketiga, membaca surat al-fatihah murattabatan dengan tertib bacanya. Fi kulli rakaah, dan dibaca setiap rakaat sholat. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, sampai rakaat keempat. Sholat maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, mau wajib, mau sunnah, surat al-fatihah harus dibaca. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata, tidak ada sholat, artinya nggak sah sholatnya, liman lam yaqra, bagi orang yang tidak membaca bi fatihatil kitab, tidak membaca surat al-fatihah dalam sholatnya. Tidak sah sholat orang yang tidak baca surat al-fatihah. Wa yustathna min dzalikal masbuq, dikecualikan dalam rukun yang ketiga ini, yaitu rukun membaca surat al-fatihah, orang yang masbuk dalam sholat. Idza adrakal imam raki'an, kalau dia mendapati imamnya udah ruku. Au adraka min qiyamihi ma lam yatamakkan ma'ahu min qiraatil fatihah. Au adraka, atau dia mendapati min qiyamihi, si imam masih berdiri, ma lam yatamakkan, tapi dia tidak bisa ma'ahu min qiraatil fatihah, dia nggak bisa untuk baca al-fatihah karena nggak cukup. Jadi gini gambarannya ikhwan, nih ada orang nih lagi masuk ke masjid, ngelihat imam udah ruku, dia kan masuk ke shaf sholat, lalu dia langsung takbir Allahu Akbar lalu ruku, ya kan? Pastinya dia nggak baca surat al-fatihah. Nah ini dikecualikan. Walaupun dia nggak baca surat al-fatihah, sholatnya dia tetap sah. Begitu pula kalau misalnya dia masuk masjid, alhamdulillah imamnya masih berdiri tuh. Masuk waktu, langsung masuk shaf sholat, dia masuk Allahu Akbar, tapi pada saat dia masuk ke dalam shaf,
imamnya udah bilang walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia udah nggak bisa baca surat Al-Fatihah karena nggak cukup waktunya. Nah, dua keadaan ini dikecualikan. Sehingga dalam dua keadaan ini, ketika seseorang nggak baca surat Al-Fatihah dalam sholatnya, dia tetap dinyatakan sah sholatnya. Wa kadzal ma'mum fil jahriyah. Nah, dikecualikan juga dalam membaca surat Al-Fatihah ini al-ma'mum fil jahriyah, orang-orang yang menjadi makmum dalam sholat yang bacaannya itu terdengar, bacaan imam terdengar. Ada 3 ya, sholat maghrib di rakaat pertama sama rakaat kedua, sholat isya di rakaat pertama sama rakaat kedua, dan sholat subuh rakaat pertama sama rakaat terakhir. Dalam sholat ini, dalam rakaat sholat ini, si makmum gak usah baca surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena sudah diwakilin sama bacaannya imam, sebab bacaan imamnya terdengar sama si makmum. Tapi kalau si imam bacanya dengan suara yang gak kedengeran, seperti di sholat zuhur, di setiap rakaatnya sholat asar, di setiap rakaatnya sholat maghrib, di rakaat terakhirnya dan sholat isya, di rakaat ketiga dan keempatnya, maka pada saat itu si makmum harus baca surat Al-Fatihah. Yustafna min qiraatiha. Dalam 3 keadaan ini, yaitu masbuk yang mendapati imam sudah ruku. 2. Masbuk yang mendapati imam masih berdiri tapi dia nggak cukup waktu untuk baca Al-Fatihah. 3. Makmum pada sholat-sholat yang bacaan imam terdengar. Dalam 3 keadaan ini yustathna min qiraatiha. Nggak apa-apa nggak baca surat Al-Fatihah. Artinya sholatnya tetap sah. Lakin lau qara'aha, tapi kalau dia bisa membaca surat Al-Fatihah fi saktatil imam, ketika imam sedang diam, fa inna dzalika aula, maka hal itu lebih baik. Ini perlu diperhatikan nih, kapan kita bacanya. Dalam 3 keadaan ini adalah di keadaan saat imam membaca dengan suara yang terdengar, yaitu di sholat maghrib rakaat pertama rakaat kedua, sholat isya di rakaat pertama rakaat kedua, dan sholat subuh rakaat pertama sama rakaat terakhir. Ini makmum sebisa mungkin membaca surat Al-Fatihah. Kapan? Ketika imam diam. Kapan itu? Tepatnya adalah ketika imam sudah selesai baca surat Al-Fatihah, waladhdallin amin. Kan imam biasanya mikir dulu, habis ini baca surat apa ya? Nah, biasanya ketika imam berpikir seperti ini akan menyisihkan waktu yang cukup untuk baca surat Al-Fatihah. Maka pada saat itu si makmum membaca surat Al-Fatihah semampunya. Nah, di sini nih ya ikhwan, kita diajarkan kalau kalian menjadi imam, maka setelah baca surat Al-Fatihah dengan suara yang terdengar, jangan langsung dilanjut ke bacaan surat yang berikutnya. Jangan. Beri waktu buat makmum untuk baca surat Al-Fatihah. 1 atau 2 menit. Menitlah cukup dengan cara baca yang cepat tapi sesuai tajwid. Ini lebih utama. Tapi kalau dia nggak baca ya nggak apa-apa. Akhdhan bil ahwat, karena dengan tetap membaca surat Al-Fatihah, akhdhan bil ahwat, ini sebagai bentuk kehati-hatian. Jadi yang ketiga, ya ikhwan, ya yang ketiga nih, walaupun digambar ditulisnya keempat ya, tapi kita ngikutin kitab Fikih Muyasar. Yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah ini rukun dalam sholat, artinya harus dilaksanakan, nggak boleh ditinggalin, sengaja atau enggak, tahu atau nggak tahu, lupa atau enggak, tetap nggak boleh ditinggalkan. Sholat wajib, sholat sunnah. Di semua sholat, di setiap rakaatnya harus dibaca surat Al-Fatihah ini.
baik si imam ataupun si makmum, baik sholat yang sendirian atau sholat yang berjamaah, harus baca surat Al-Fatihah kecuali dalam 3 hal. Kecuali dalam 3 keadaan. 1, orang yang masbuk dan mendapati imam sudah ruku. 2, orang yang masbuk mendapati imam masih berdiri tapi nggak cukup waktu baginya untuk membaca surat Al-Fatihah. 3, yaitu di rokaat sholat yang imam membaca dengan suara keras, yaitu rokaat 1 dan 2 sholat maghrib sama sholat isya, serta rokaat 1 dan 2 sholat subuh. Dalam 3 keadaan ini boleh bagi makmum tidak membaca surat Al-Fatihah, tapi selain keadaan ini harus membaca surat Al-Fatihah. Dan jika makmum berusaha untuk membaca surat Al-Fatihah ketika imam sedang diam, setelah selesai membaca surat Al-Fatihah dan mencari surat apa yang akan dia baca, imam diam, lalu di situ makmum berusaha untuk membaca surat Al-Fatihah, itu lebih baik. Kenapa? Karena itu adalah bentuk kehati-hatian dalam sholat. Ini harus betul-betul kita perhatikan. Nah, bagi para imam dalam sholat, tolong setelah membaca surat Al-Fatihah, jangan langsung dilanjut membaca surat yang berikutnya, tapi berikan jeda waktu untuk makmum membaca surat Al-Fatihah. Ar-rabi, yang keempat adalah ar-ruku, melakukan ruku fi kulli rakaat, di setiap rakaat. Ruku itu termasuk rukun dalam sholat. Di setiap rakaat, di semua sholat, mau yang wajib mau yang sunnah, harus ada rukunya, kecuali sholat jenazah. Maka dalam sholat jenazah ini nggak ada rukunya. Liqauli ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, ruku'lah dan bersujudlah. Waliqauli sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lil musii's salat, kepada orang yang salatnya enggak bagus. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tsummarka hatta tatma'inna raqian. Setelah kamu bertakbir lalu kamu baca surat Al-Fatihah, maka lanjut dengan ruku. Dan jangan bangun dulu dari ruku sampai kamu merasa tenang dalam ruku. Kalau kamu sudah merasa tenang dalam ruku, baca bacaan ruku. Kalau udah selesai baru bangun untuk i'tidal. Itu maksudnya. Ya. Nabi mengajarkan kepada orang yang buruk salatnya untuk melaksanakan ruku. Ini menunjukkan bahwa ruku termasuk rukun dalam salat yang tidak boleh ditinggalkan. Nggak boleh ditinggalkan sama sekali, sengaja atau enggak, lupa atau tidak, tahu atau nggak tahu, tetap nggak boleh. Kalau ditinggalkan maka batal salatnya. Yang kelima dan keenam, ar-raf'u minar ruku. Yang kelima adalah bangun dari ruku. Lalu yang keenamnya wal i'tidal minhu qa'iman, lalu berdiri i'tidal. Jadi bangun dari ruku adalah rukun yang kelima, sedangkan i'tidal adalah rukun yang keenam, makanya digabung. Liqauli sallallahu alaihi wasallam fi haditsil musi. Hal ini berdasarkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang buruk salatnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsummarka", kemudian ruku'lah, hatta tatma'inna raqian, sampai kamu betul-betul tenang dalam keadaan ruku, baru baca bacaan rukunya. Kalau udah selesai membaca bacaan ruku, tsummarfa, berdirilah, hatta ta'dila qa'iman, untuk beriktidal dengan tegap. Ya, ini perintah Nabi nih. Ketika Nabi mengajarkan kepada orang yang sholatnya tidak benar, kata Nabi ruku, habis ruku berdiri untuk iktidal. Karena ini perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan bangun dari ruku dan iktidal. Ini menunjukkan bahwa bangun dari ruku dan iktidal termasuk dalam rukun sholat.
Ini perlu kita pahami dengan baik nih ikhwan. Kadang ketika orang ruku, bangun dari ruku untuk i'tidal, belum berdiri tegak, udah langsung sujud. Nah ini keliru. Kalau seperti itu maka dia belum i'tidal. Kalau dia belum i'tidal berarti dia telah meninggalkan rukun sholat. Kalau dia meninggalkan rukun sholat berarti sholatnya batal. Hati-hati ya ikhwan. Hati-hati. Saking pengen buru-buru selesai sholatnya, ketika bangun dari ruku dia cepet-cepet. Sehingga punggungnya belum tegak udah sujud duluan. Batal sholatnya. Karena i'tidal termasuk rukun dalam sholat. Ketika ruku bangun dulu sampai tegak punggungnya, baru baca i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Baru turun untuk sujud. Asabi yang ketujuh termasuk dalam rukun salat adalah as-sujud, melaksanakan sujud. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wasjudu, dan bersujudlah. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsil musi, ketika Nabi mengajarkan orang yang salatnya buruk. Tsummasjud, kalau kamu sudah selesai i'tidal, maka selanjutnya sujud hatta tatma'inna sajidan, sampai kamu merasa tenang dan nyaman dalam sujudmu. Lihat, Nabi selalu ngucapin sampai kamu tenang dalam ruku, sampai kamu tenang dalam i'tidal, sampai kamu tenang dalam sujud. Tumakninah itu tenang. Kalau udah tenang dalam sujud, baru baca bacaan sujud. Ini sujud belum tenang, udah dibaca duluan. Jangan. Sampai sudah mantap posisi sujudnya, baru baca bacaan sujud. Wa yakunu sujudu fi kulli rakaah, dan sujud itu harus dilaksanakan setiap rakaat marratain, 2 kali. Dalam setiap rakaat sujud harus dilakukan 2 kali. Siapa yang sujudnya cuma sekali, maka dia telah menanggalkan rukun dalam sholat. Siapa yang meninggalkan rukun dalam sholat, ya batal sholatnya. Begitu ya ikhwan. Semua sholat, mau wajib, mau sunnah, setiap rakaat pertama sampai yang terakhir harus sujud 2 kali. Kecuali satu sholat, yaitu sholat jenazah. Sholat jenazah yang gak ada sujudnya. Alal a'da'i sab'atil madhkurah, dan sujud itu kita meletakkan 7 anggota tubuh al-madhkurah fi hadis Ibnu Abbas, yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas. Wa fihi, di mana dalam hadis tersebut disebutkan, umirtu, aku, kata Nabi SAW, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala an asjuda, untuk bersujud ala sab'ati a'zum, di atas 7 anggota tubuh. Apa saja? 1. Al-jabhatu, jidat, dahi. Wa asyara biyadihi ila anfihi, dan Nabi menunjukkan bukan cuma dahi, juga sampai ke hidungnya. Dahi sama hidung dianggap satu. Ini harus nempel nih sama tempat sujud. Ya, jadi palanya jangan nukik. Ya. Jidatnya nempel, hidungnya enggak. Harus nempel hidungnya juga. Tapi jangan ditekan ya, karena agama bukan menyiksa. Mentang-mentang pengen mantep sujudnya sama dia, mukanya ditekan, jangan. Nggak boleh. Itu namanya nyiksa diri. Saat bagaimana kalau hidungnya pesek? Ya semampunya dia. Ya. Taib. Yang kedua apa? Yang kedua sama yang ketiga adalah kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan harus nyentuh ke tempat sujud. Keempat dan kelima, ar-rukbataini, 2 lutut, dua-duanya harus menyentuh tempat sujud. Wa atraful qadamaini. Kemudian yang keenam sama yang ketujuh adalah kaki, ujung-ujung kaki. Ujung-ujung kaki itu harus menyentuh tempat sujud. Ini 7 anggota badan yang harus menyentuh tempat sujud. Dahi dan hidung,
dihitung 1. Tangan kanan, tangan kiri dihitung 2. Lutut kanan, lutut kiri dihitung 2. Ujung kaki kanan dan kiri dihitung 2. Ya. Jadi harus betul-betul diperhatikan bentuk sujud kita. Banyak orang yang ketika sujud jidatnya nempel, hidungnya enggak. Nukik jadinya. Enggak sah. Tangannya ya, tangannya semuanya, jari-jarinya, telapak tangannya nempel. Nah, kakinya juga diperhatikan ya. Kakinya itu diberdirikan dan jari jemari kaki menghadap kiblat. Lurus menghadap kiblat. Bukan ditekuk ke belakang ya. Kemudian tumit kanan sama tumit kiri dijadikan nempel. Tumit kaki kanan sama tumit kaki kiri dijadikan nempel. Ingat, punggung dalam sujud juga harus lurus. Harus lurus. Ya. Jangan melengkung. Tayyib. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keringanan dan kemudahan dalam melaksanakan sujud yang baik. Atsamin wattasi, rukun yang ke-8 sama rukun yang 9, ar-raf'u minas sujud. Bangun dari sujud, itu rukun yang ke-8. Wal julusu baina sajadataini, dan duduk di antara dua sujud itu rukun salat yang ke-9. Bangun dari sujud adalah rukun salat yang ke-8, sedangkan duduk di antara dua sujud adalah rukun salat yang ke-9. Kenapa disebutin nih secara terpisah? Nggak disebutin sekalian aja. Namanya dari sujud pengen duduk kan ya pastinya bangun. Gimana caranya dari sujud bisa teling langsung duduk? Pasti bangun dulu. Ini maksudnya adalah supaya ketika duduk, duduknya yang tenang. Kadang ada orang sholat ketika sujud pas mau duduk, belum tegak duduk udah sujud lagi. Nah ini batal sholatnya. Ya, batal sholatnya. Jadi ketika sujud harus bangun dari sujud sampai duduk yang tenang, baru baca bacaan duduk di antara dua sujud, setelah itu baru sujud lagi. Jadi rukun salat yang ke-8 adalah bangun dari sujud, dan rukun yang 9-nya adalah duduk di antara dua sujud. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang salatnya tidak baik. Apa kata Nabi? Tsumma rfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian bangkitlah dari sujud untuk duduk sampai kamu tenang dalam sujud. Sampai kamu tenang dalam duduk, itu maksudnya. Lihat, Nabi mengulangi lagi, hatta tatma'inna, sampai kamu tenang. Berapa kali Nabi ulangi kata tatma'inna yang artinya tenang. Al-Ashir yang ke-10, at-tuma'nina, tenang dalam mengerjakan setiap gerakan salat. At-tuma'nina fi jami'il arkan. Rukun yang 10 adalah tuma'nina, ketenangan dalam setiap mengerjakan gerakan sholat. Wahya sukun, tumanina itu adalah sukun. Sukun itu ya nggak gerasak gerusuk, nggak buru-buru. Ya artinya tenang. Watakunu biqadaril qaulil wajib fi kulli ruknin. Watakunu biqadaril qaul, dan yang namanya tenang itu biqadaril qaul, seukuran kita membaca al-wajib, bacaan yang wajib, fi kulli ruknin, di setiap rukun. Kan kalau misalnya kita ruku aja ya, rukunya yang tenang dulu baru baca subhana rabbiyal azim, dibaca sambil dipahami. Jangan subhana rabbiyal azim, jangan. Pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Makan aja kalau buru-buru keselak gak nikmat. Sholat apalagi, dimana kita sedang membangun hubungan antara kita dengan Rabbul Alamin, pencipta alam semesta, maka harus tenang. Li amri sallallahu alaihi wasallam al-musi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang yang jelek salatnya, biha, untuk selalu tenang, fi salatihi, dalam salatnya, fi jami'il arkan, dalam mengerjakan semua rukun salat, wali amrihi lahu bi i'adatis shalah, dan karena perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang tersebut, yaitu orang yang buruk salatnya, bi i'adatis shalah, untuk ngulangin salatnya, litarki tuma'ninah fiha, gara-gara dia salatnya enggak tuma'ninah, sama Nabi disuruh ulang.
Al-hadi asyar, rukun yang 11, at-tasyahudul akhir. Tasyahud akhir, liqauli Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Hal ini berdasarkan perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kunna naqulu qabla an yafridha alaina tasyahud. Dulu sebelum tasyahud itu diwajibkan, yang kita ucapkan adalah assalamu alallahi min ibadihi. Keselamatan bagi Allah dari para hamba-hambanya. Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW pun mengajarkan, la taqulu salamu alallah. Jangan kamu bilang keselamatan bagi Allah. Walakin qulu, akan tetapi ucapkanlah at-tahiyatu lillah. Semua sanjungan, semua pujian hanya milik Allah. Fadalla qauluhu radhiyallahu anhu. Oleh karena itu perkataan Ibnu Mas'ud menunjukkan qabla an yafridha, sebelum diwajibkan. Perkataan Ibnu Mas'ud yaitu perkataan sebelum diwajibkan, ini menunjukkan ala annahu fardun. Ini menunjukkan bahwa tasyahud akhir itu wajib. Karena Ibnu Mas'ud tadi bilang begini, sebelum tasyahud akhir diwajibkan bagi kita, kita ngomong begini. Oh, dari perkataan Ibnu Mas'ud ini dipahami bahwa tasyahud akhir itu hukumnya wajib. Karena wajib maka termasuk dalam rukun sholat, sehingga tidak boleh ditinggalkan. Tsani asyar, rukun yang ke-12, al-julusu li tasyahudul akhir. Duduk untuk tasyahud akhir. Berarti yang ke-11 itu adalah bacaan tasyahud akhir, sedangkan yang ke-12 adalah duduk tasyahud akhirnya. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam fa'alahu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan hal itu dalam salat. Wadawama alaihi, dan selalu mengerjakannya, gak pernah ditinggalin sama Nabi. Waqala, dan Nabi SAW pun bersabda, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Tsalits asyar, rukun yang ke-13, at-taslim. Salam, mengucapkan assalamualaikum. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tahliluha taslim. Dan akhir salat itu dengan salam. Fayaqulu an yaminihi. Maka orang yang salat mengucapkan sambil menengok ke arah kanan, assalamualaikum warahmatullah. Wa an yasarihi, dan juga menengok ke arah kiri sambil mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Rabi'ah asyar, rukun yang ke-14, tartibul arkan. Mengerjakan setiap rukun yang disebutkan tadi secara tertib. Ala ma taqaddama bayanuhu, sesuai dengan yang disebutkan tadi. Harus dilaksanakan rukun itu secara tertib. Ruku dulu, baru i'tidal, baru sujud. Jangan terbolak-balik. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'alaha murattabatan. Karena Nabi mengerjakan rukun-rukun ini secara tertib. Wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, Sallu, salatlah kalian kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana kalian melihat aku salat. Wa 'allamahal musi, dan Nabi mengajarkan kepada orang yang buruk salatnya, wa 'allamaha al musi'a fi salati, dan Nabi SAW mengajarkan untuk tertib dalam salat kepada orang yang salatnya jelek. Biqaulihi, di mana Nabi SAW mengatakan summa. Kemudian, kata summa yang artinya kemudian, ini menunjukkan tertib. Harus tertib. Habis ruku, summa i'tidal, kemudian i'tidal, summa sujud, kemudian sujud. Berarti dilaksanakannya secara tertib. Karena summa allati tadullu ala tartib. Kata summa itu menunjukkan berurutan. Tayyib ahibati fillah. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas bisa dengan baik dan dengan mudah kita pahami. Silakan kalian catat yang penting dan ditanyakan jika ada yang kurang paham. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Yuk kita akhiri pertemuan kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.